Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin. Para mahasiswa yang sempat hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tentunya tiada kata yang paling indah selain lantunan lafaz kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat sehingga kita bisa bertegur sapa. Bagian dari bertegur sapa seperti ini itu bagian dari amalan Rasulullah untuk memperpanjang hidup kita. Panjangnya hidup itu bukan dari segi umurnya, tapi sama seperti disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ada legacy. Ya, legacy. Salam dan taslim kepada juga Nabi Allah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai role model, suri teladan bagi kita semua. Sebenarnya kalau kita di sesi kedua ini, Panjas, promosi, kita ada sisi lemahnya. Kalau sudah Pak Bupati bicara awal, habis kita, kena mental kita. Ya, karena isi kepalanya itu sudah keluar semua gitu. Apa yang disampaikan beliau tadi itu sudah intisari buku. Jadi selesai barang ini. Ya. Apalagi karena narasi-narasi beliau itu luar biasa sebagai orator ya. Mungkin ada orator ya. Ada orator kuat secara narasi, tapi bedanya Bupati ini narasi keluar juga dengan hati yang ikhlas. Ibaratnya guru, ketika guru pukul siswanya, itu dia bukan pukul, tapi bentuk sayangnya. Nah, itu yang disampaikan Bupati. Jadi kalau kita jadi pembicara kedua itu habis sudah kita. Para hadirin, izinkan saya menyampaikan satu hal dulu sebelum masuk ke intisari buku. Saya mau cerita gini. Pada saat baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diperintahkan atau akan dilantik menjadi rasul, ya, atau orang yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin di khalifah, bukan cuma khalifah di semesta, diperintahkanlah namanya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menginstruksikan kepada baginda Muhammad 3 kali sebut kata Iqra. Iqra. Bingung Nabi Muhammad. Iqra. 2 kali, masih bingung. Iqra. Jadi 3 kali disebut Iqra. Secara kajian metafisiknya, Iqra pertama itu adalah how to read. Bagaimana kita membaca. Ya, kayak ini jejak arsitektur Maduri, selesai baca gitu. Hanya sekedar baca gitu. How to read. Iqra kedua adalah how to learn. Tidak hanya sekedar baca, tapi mempelajari. Nah, konteks baca di sini adalah bukan hanya baca pada apa yang kita lihat secara tekstual, tapi baca yang ada disajikan oleh Tuhan gitu. Karena lembaran-lembaran narasi yang ditulis oleh, yang dimushafkan itu pada saat Khalifah Umar dalam bentuk mushaf Al-Quran, itu hanya sedikit dari ribuan kalimat-kalimat Allah dalam alam semesta gitu. Jadi alam semesta itu adalah Al-Quran yang tidak tertuliskan dalam mushaf. Jadi kedua tadi how to learn, bagaimana kita memahami konteks tulisan itu. Kenapa banyak, atau misalkan tadi Pak Bupati sampaikan harus seperti ini. Itu kita hanya memahami secara tekstualnya saja. Tapi kita hidup itu harus memahami secara kontekstualnya. Jadi wajar kalau misalkan Pak Bupati sering menginstruksikan berkali-kali, karena boleh jadi bawahan beliau itu atau partner beliau itu belum memahami secara tekstualnya. Kontekstualnya maksud saya. Yang ketiga adalah how to understand, memahami. Nah, dari situ saya beranjak ke buku ini. Saya cerita begini. Di tahun 2009, 2008-2009 itu ayahanda saya, bapak saya itu camat di Buntu Batu. Saya pelisiran lah di daerah Dur gitu.
naik motor itu, pelesiran. Terus saya naik dari saluk kanan sampai dengan di atas bone-bone. Saya lihat, kenapa ada lumbung di sini? Tapi rumahnya rumah Bugis. Muncul yang tadi, kalau saya hanya sekedar how to read, saya bilang wah ini lumbung rumah, selesai. Tapi ada konteks yang lain, itu how to understand. Saya harus memahami kenapa ada rumah Bugis kemudian ada lumbung. Pertanyaan saya, suku apa ini? Ini manusia apa? Dari situ, jadi sebenarnya jejak arsitektur rumah Duri ini hasil kajian saya waktu S2 di tahun 2012. Ya, saya merangkum ini 2012 sebenarnya. 2012. Kemudian di akhir periode Pak Bupati itu sering berdiskusi. Pak Bupati ingin buat sejarah di NRK, ingin buat legacy. Apa legasinya? Pertama legasinya adalah harus ada simbol. Paling mudah simbolnya apa? Saya bilang warna paling mudah. Warna paling mudah. Apa warnanya mereka? Ya kembali pada konteks sejarah. Lakamumu, warna ungu. Makanya kita lihat warna ungu menjamur, warnanya cantik. Termasuk rumah saya di Makassar dibilang harus warna ungu ini. Makanya aku kasih warna ungu di rumahku. Ya, gitu. Jadi itu, saya hadir, kemudian Promunsi hadir. Jadi kami ada beberapa cendekia yang ada di Makassar. Itu dari UIN, UNM, Unhas beliau yang promotori oleh Promunsi, kemudian ada dari Poltekbar. Itu putra putri dari Master Rempulu yang ingin mencoba mengkaji secara akademik supaya bisa mengangkat narasi bahwa Master Rempulu itu adalah suku bangsa. Jadi harus ada kajian akademiknya. Kalau Pak Ketua Aman sering ke Jakarta memperkenalkan Master Rempulu, orang bertanya, Master Rempulu itu etnis apa, suku bangsa apa gitu. Coba kita lihat di Selatan. Dari Selayar, jadi saya pribadi sudah melakukan proses riset dari Selayar sampai dengan Toraja. Jadi semua rumah-rumah internasional dari Selayar sampai Toraja itu sudah kudatangi semua. Masing-masing ada keunikannya. Bukan karena saya orang Master Rempulu sehingga saya mengatakan bahwa rumah adat yang ada di Maspul itu sangat otentik, tidak. Tapi memang buktinya itu. Cuma satu kalah rumah adat kita di Master Rempulu, cuma di Selayar yang kalah gitu. Dari semua riset saya. Nah, kalau kita udah lihat Selayar sampai Toraja, coba kita lihat Kajang. Kajang itu bagaimana besarnya Kajang? Terus diakui sebagai suku Kajang. Di daerah baru itu dari atas ada namanya suku Bentong, suku Tobalo. Itu hanya puluh orang itu, tapi diakui sebagai suku Bentong. Nah kita ini bukan puluh, ribuan ini, bukan cuma domisili di NRK, tapi ada di luar negeri. Apa buktinya? Ada hikmah. Nah tantangannya kemudian ketika masuk pada kajian akademiknya, apa kajian akademiknya? Tidak ada. Maka orang bilang, ini hanya ngomong dia, cerita, kata nenekku, katanya pada zaman dahulu, kayak cerita gitu, kayak storytelling. Nah kami hadir termasuk dengan Promunsi, bagaimana menyuarakan itu secara kajian akademik. Jadi buku ini adalah buku pertama, Bapak Ibu, chapter pertama. Walaupun sebenarnya kebudayaan itu tidak chapternya, tapi sebenarnya ini chapter pertama. Sekarang lagi sementara masuk di editor. Ini ada editornya di belakang, ada Adinda Batara. Ini lagi S3 di New Zealand ya. S3 New Zealand. Editornya buku kedua saya. Itu akan mengangkat rumah Enrekan. Buku ketiga akan menuliskan terkait dengan rumah Nusantara mewah. Akhirnya harapan saya di tahun depan saya akan buat satu ensiklopedia rumah arsitektur Nusantara Mas Rempulu. Itu sudah hadir satu kajian akademik. Itu tanggung jawab moral saya sebagai akademisi sekaligus arsitek. Saya sorakan begitu. Nah bagaimana kita ini OPD? Sama tadi Pak Bupati, paling tidak kantor tak kasih Tommy warna-warna ungu. Itu bentuk tanggung jawab moral tak gitu. Tanggung jawab moral saya sebagai putra daerah ya, saya buat kajian akademik dengan itu. Nah,
Saya bilang tadi, rumah Master Dempulu ini yang senganya cuma selayar. Dari tiga sub etnis atau tiga sub suku bangsa yang ada di Master Dempulu, Duri, Enrekang, Maiwa, ini punya karakter. Tidak ada di selatan ini, bahkan di Indonesia atau kajian saya di Nusantara, karena saya juga tergabung di Researcher Arsitektur Nusantara. Saya baru-baru menulis buku Ensiklopedia Arsitektur Nusantara Indonesia. Itu saya salah satu penulisnya. Itu balanya setebal begini, baru satu chapter. Tidak ada itu suku, cari mungkin di literatur, yang punya lebih dari satu model rumah. Bugis satu model rumahnya, Makassar satu, Toraja satu, Mandar satu, Maspur 3 varian bentuk rumahnya. Dan ini sudah saya kaji semua, bahkan saya sudah terbitkan secara internasional. Ini ada satu mahasiswa saya, ada imam yang bantu saya kemarin waktu kajian ini. Ya. Apa menariknya rumah Duri? Menariknya adalah, dan tantangannya adalah Tedamia sudah hilang sekarang, habis di telan zaman. Enrekang masih eksis sampai sekarang, diwakili oleh Kalupin. Mewah masih ada sekarang, diwakili oleh Limbuang, Matakali, Pasang. Duri yang bisa dikatakan 60% warga Maspur tidak ada identitasnya. Saya khawatir di situ. Harus khawatir sebenarnya semua, utamanya yang luaran Duri. Kalau saya kan Mayo aja. Tapi karena saya bagian dari Maspur dan istriku orang Duri, harus gak khawatir gitu. Mana rumah, kalau ditanya di mana rumah Data? Tidak ada. Rumah apa kita bangun? Rumah model Bugis, rumah panggung gitu. Tidak ada. Saya meriset ini 1,5 tahun, saya mencari bagaimana sebenarnya wujud asli dari rumah Duri yang sudah hilang karena faktor sejarah, faktor Belanda milah, kemudian faktor DITII, hilang semua. Padahal ini rumah yang saya riset selama ini, selama saya menjadi dosen. Ini yang menurut saya pribadi tidak ada yang bisa main ini. Contoh kita lihat sekilas dari wujud saja. Rumah Duri tipikalnya itu ada lumbungnya. Pertanyaannya, di mana rumah adat atau rumah tradisional yang ada lumbungnya? Ada tetangganya, paling dekat Toraja. Pertanyaannya, berapa lumbungnya kalau Toraja? 1 ji. Itu pun harus di depan. Kalau Duri, model lumbungnya 3. Coba, bagaimana tidak kayanya kita? Kemudian ada lagi namanya satu landa. Itu banyak variannya. Boleh di depan, di belakang, sampai kiri kanan. Boleh juga di kebun dan seterusnya. Itu. Apa yang menarik di buku ini dan kajian saya? Pada saat saya melakukan riset ini, itu saya kayak perjalanan spiritual. Bukan hanya pada kajian ontologisnya, epistemologisnya, tapi aksiologis sampai pada masuk aspek spiritual filosofis gitu. Itu biasa kita kalau ini mungkin kita ada yang pernah tahu, mungkin kalau tanya sama kakeknya, atau pada hari ini baru tahu bagaimana cara mendirikan rumah ini. Ini tidak ada samanya. Kalau Bugis itu boleh dia rumah tumbuh, Makassar boleh rumah tumbuh, Toraja boleh rumah tumbuh, Mewah boleh rumah tumbuh, Enrekang boleh rumah tumbuh. Maksudnya dicicil ki. Jadi dulu ini di belakang dindingnya, di belakang jendelanya. Rumah Duri tidak boleh. Harus komplit semua. Harus ada semua materialnya. Jadi cara mendirikannya, kumpulkan semua material. Materialnya adalah material lokal yang ada di sekelilingnya, itu diambil, kemudian ditanyalah orang pintar hari apa dibangun. Kan ada juga begitu, ya. Ada rumus-rumusnya itu, para cendekia kita gitu. Ya. Yang menarik lagi cara bangunnya. Kalau kita biasa lihat rumah panggung dibangun, apanya dulu dibangun? Rangkanya, no? Rangkanya baru? Ini rangkanya.
baru atapnya. Ini tidak. Rumah duri dibangun dari bawah ke atas. Dari bawah dulu harus komplit gitu. Baru badan rumahnya, baru atapnya. Maksudnya apa? Secara kajian spiritual itu mengajarkan kita bahwa untuk sampai ke level ilahi harus ada proses bertahap gitu. Ada proses bertahap. Dan di situ masuk, kalau dibilang kita di sini ada sulapa apa? Apa sulapa? Sulapa apa kan? Kalau bahasa Makassar. Apa itu sulapa apa? Tanah, angin, air, api. Ini tanah, angin, air, api. Kalau di tiangnya, anggap ini tiangnya, itu ada hitungannya. Di atas di sini tiang itu harus kena air. Jadi misalkan hitungan jengkal nih, tanah, angin, air, api. Jadi air dengan angin itu elemen ganjil, dan semua harus ganjil. Kenapa harus ganjil? Karena ganjil itu permaknaan adalah hidup. Kalau genap itu mati. Kalau kita ini semua sudah sempurna, sudah genap nih semua tugas di bumi, mati begitu. Makanya hitungannya harus ganjil. Makanya kalau kita lihat tangga, kenapa tangga ganjil? Iya memang secara psikologis kalau kita naik tangga, kalau genap itu lain-lain dirasa gitu. Mau kita butuh gitu, mau jatuh salah jatuh mati, genap selesai. Gitu. Itu. Nah ini hitungannya itu pakai jengkal, hasta. Yang menarik juga itu kalau secara internasional kan itu kita pakai jengkal biasanya itu. Ada satu yang saya surprise pada saya tanya itu di 2009. Saya bilang di mana itu batasnya kita mengukur gitu. Oke lah jengkal toh, jengkal hitungan ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Sama dengan hitungan lontangnya, lontang, lantan dan terusnya. Kalau ada rumah itu cuma 2 lantang tidak ada itu. Kayak ketua ama itu tidak mau naik. Kenapa? Karena naik ini tidak bagus terus kita. Karena genap mati Itu kajian kajian filosofisnya. Kalau genap, kalau dua jajar itu, jadi harus 3 gitu. Harus 3. 3 itu ganjil berarti dia hidup. Ya. Nah, yang menarik cara ukurnya itu yang diukur adalah jengkal atau antropometri kalau bahasa arsitekturnya. Bukan tahu itu antropometri kan arsitek. Kalau di bawah rumah itu suami, hak veto suami. Pokoknya yang bagian bawah itu rumah kerjanya suami. Bagian bandar rumah hak veto istri. Jadi kamar ya dihitung istrinya. Sama dengan pintu rumah. Pintu rumah itu dihitung istri. Karena badan rumah itu adalah hak veto istri. Saya mau cerita begini dulu. Kalau menurut Prof Mangun adalah rumah itu adalah tempat pertemuan laki dan perempuan. Sepakat kita di sini. Di mana biasa kita bikin rata? Kalau bilang saya di hotel bukan rumah, ya rumah tonji itu. Jadi tempat pertemuan laki dan perempuan. Dan hebatnya orang tua dulu kita, simbol laki-laki dan perempuan itu disematkan pada kayu. Yang mana simbolnya laki-laki? Ya. Tiang yang ada toloknya, kan ada itu menusuknya. Simbolnya perempuannya mana? Yang ada lubangnya. Itu perumpamaan karena memang rumah itu, jadi kita hidup semesta ini ada namanya mikrokosmos. Mikrokosmos, siapa yang mikrokosmos? Kita manusia. Saya mikrokosmos, Pak Bupati mikrokosmos. Makrokosmos siapa? Ini, sekeliling tak semesta. Ada lagi satu, bukan kosmos yang dispenser ya. Yang satu lagi adalah mahakosmos. Jadi 3 elemen ini antara mikrokosmos, makrokosmos dengan mahakosmos itu tercermin pada diri kita. Apa cerminannya? Ya, kita ini punya namanya mikrokosmos dalam diri kita lagi. Ada namanya sel-sel. Makronya apa? Itu buta. Apa mahakosmosnya? Mahakosmosnya karena kita punya nur ilahi dalam diri kita, nur Muhammad dan ilahi dalam diri kita. Itu. Nah, 3 elemen ini harus masuk ke dalam rumah. Yang mana mikronya? Mikronya tadi dihitung dari hitungan orangnya. Makrokosmosnya apa? Makrokosmosnya bahwa rumah duri, itu menariknya rumah duri karena saya tidak tampilannya. Kalau kita lihat di buku itu, situ aja tampilannya di buku. Di bawah itu, ini kan mirip Toraja di bawah nih. Ini tempat kandang di bawah.
Ini bagian dari makrokosmos, kandang. Yang menarik ini kandang. Nah, ini kandang untuk apa? Kerbau, karena saat itu belum ada sapi. Kerbau dianggap sebagai binatang suci saat itu, karena belum ada delenasi antara Toraja dengan Maspur, termasuk dengan Luwu. Di Luwu juga itu ada lumbungnya, tapi beda modelnya di Luwu. Nah, ada lagi di samping kiri kanan, ada sayapnya. Jadi orang Duri itu orang yang sangat menghargai tamu. Di mana buktinya menghargai tamu? Bukti pertama, dia siapkan, ini kan dia kalau rumah itu ya paling sampai segini nih, keluar ya rumah. Tapi rumah Duri atapnya itu panjang sekali turun ke bawah, panjang sampai dengan batasnya pada rumah, sampai di batas ini. Karena dia panjang ke bawah sehingga ada space di kiri kanannya, longgar nih, bisa sampai 2,5 meter, bahkan 3 meter panjangnya. Jadi misalkan ini dinding, bisa sampai 2,5 di sini. Karena dia panjang turun begini, panjang. Nah, bukti bahwa orang Duri itu sangat menghargai yang namanya tamu, dan itu sering dikeluarkan pada saat Mas Sajo itu orang tua dulu kita. Ruang ini ditempatkan untuk menerima tamu pertama. Bentuk penghargaannya. Kalau kerabat dekat, di sampingnya, di lumbungnya ditaruh. Baru diantarkan naik ke atas. Sebelum naik ke atas ada namanya tambing atau orang Bugis tamping gitu yang dibawa. Dari situ dulu baru naik ke lantainya atau salin. Itu bukti bahwa orang Duri itu dia sangat menghargai tamu. Tidak ada itu rumah tradisional itu yang panjang sekali turun, tidak ada. Secara kajian empirik, kenapa harus panjang? Karena suhu kita di Duri itu dingin sekali. Dia harus panjang menyelimuti badan rumahnya supaya pada siang hari di dalam itu terasa sejuk. Tapi pada malam hari tidak dingin juga. Malam hari terasanya hangat gitu. Itulah kecerdasan orang tua kita. Yang menarik lagi, batasnya, mengukurnya. Itu harus batasnya itu puting susu. Saya tanya, kenapa mesti puting susu? Ya. Mungkin ini kayaknya filosofinya kenapa orang Duri itu kaya-kaya semua dia. Orang dulu ya. Lebih turun ke anaknya. Hitungannya itu harus kena puting susu. Kenapa puting susu? Karena itu menjadi susu itu menjadi makanan pertama pada saat manusia lahir di bumi. Diasosiasikan sebagai kesejahteraan. Ya misalkan begini, panjang. Ya harus sampai kena puting susu. Putih susunya siapa? Itu pertanyaan lagi ya toh? Ya putih susunya itu kalau misalkan di badan rumah tadi kembali ke ukurannya ke ibunya. Itu. Kenapa rumahnya kesannya agak ceper? Karena dia atapnya tinggi sekali. Dan tinggi lantainya itu disesuaikan dengan tingginya itu kerbau masuk. Jadi kalau kita masuk dari bawah rumah itu pasti kita begini harus tunduk. Kenapa? Karena disesuaikan dengan tingginya kerbau, karena bukan manusia yang mau dibawa kerbau. Beda kalau misalkan kita di Makassar. Di Makassar itu rumahnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena laki-laki datang, dia berkuda kayak toy motor, naik kuda sampai di bawah rumahnya, makanya tinggi-tinggi rumahnya. Yang daerah Takar ke atas gitu. Itu satu kajian menarik di situ. Nah sekarang saya mau lanjut lagi. Ada hal menarik lagi adalah lumbung. Lumbung ini yang tidak ada samanya dari semua yang pernah saya riset, tidak ada yang sama dan tidak ada yang kaya kita di Duri. Saya bilang tadi, Duri itu punya 3 lumbung. Awalnya saya pribadi hanya memahami 2. Di satu jurnal saya sebut bahwa 2 jenis lumbung yang ada di Duri. Satu namanya Pak-Pak, satu namanya Landa gitu. Terus saya diinterview sama Pak Bupati. Wih, ada di kampungku itu namanya Batutu. Wih, ada lagi namanya model lain namanya Batutu. Saya belum pernah lihat itu. Dan sekarang tidak ada itu. Jadi kita sekarang punya 3 varian landa atau lumbung. Itu namanya Pak-Pak 1. Ini Pak-Pak ini kebanyakan di daerah Pasui ini. Pasui. Yang bentuknya itu kayak gentong ya. Gentong. Yang kedua landa. Landa ini mulai dari Salukanan sampai Bone-Bone.
Nyeberang juga ke Luwu. Luwu aja sebagian pakai model landak. Tapi menariknya, landak kita itu ada lagi variannya. Saya riset lagi ada kurang lebih 7 varian dari landak. 7. Menariknya, landak ini bisa ditempatkan di mana saja. Ada aspek historisnya. Pada saat gerakan DITI, kalau itu padi-padi ditaruh di atas rumah terbakar habis makanan. Sama waktu zamannya ayahanda saya, waktu zaman gerilyawan harus dibawa itu padinya dalam bentuk bulir itu ke batu tuh di dalam hutan gitu. Jadi ada aspek sejarah situ. Tapi hal yang menarik sebenarnya begini. Kenapa orang tua dulu kita itu di Duri itu kenapa dia menaruh, pertanyaannya, kenapa tidak ditaruh di kalau Bugis di Rakyat? Itu kan menjadi pertanyaan. Kalau di Duri, daerah atas itu dianggap sebagai area yang sangat sakral gitu. Kenapa padinya tidak ditaruh di atas? Kalau mungkin ini bicara basa-basi, kalau itu padi ditaruh di atas, kemudian kita tidur di bawah, pasti gatal-gatal. Itu kearifan lokal nenek moyang kita sebenarnya. Makanya dia pisahkan modelnya. Walaupun sebenarnya itu ada kajian-kajian lain kenapa harus seperti itu. Kemudian jenis kayunya juga. Tapi sekarang tidak ada kayu biti. Ada satu jenis kayu yang tidak ada sekarang. Tidak ada sekarang besar. Namanya cenak duri. Mungkin pernah dengar. Cenak duri. 2 jenis kayu yang tidak ada sekarang yang besar itu. Cenak duri sama kayu cabe. Cenak duri itulah yang dipakai oleh orang tua kita dulu untuk membuat tiang-tiang rumah. Karena cenak duri sudah tidak ada, maka tergantikan dengan namanya kayu biti. Ada namanya juga kayu cabe. Kalau mau lihat kayu cabe itu masih ada sekarang. Itu yang menjadi soko guru di Masjid Katangka, di masjid yang ada di Selayar, di masjid yang ada di Palopo. Itu yang besar di tengah itu yang dikasih batas. Itu kayu cabe. Dan memang ada gitu. Dan memang ada dulu. Saya penasaran yang mana dan cenak duri. Keliling ke daerah Duri tidak ada yang. Saya berpikir kayak cenak duri itu yang kayak kaktus berduri itu ya. Ternyata bukan itu. Tapi setelah diriset ada nama ilmiahnya. Termasuk itu kayu banga. Kayu banga juga ada nama ilmiahnya. Itu. Pertanyaannya kenapa kayu banga yang digunakan sebagai tiang untuk lumbung gitu. Secara kajian empiris itu yang tidak bisa dipakai binatang penggerak naik. Secara kajian empiris gitu. Jadi letak menariknya di situ dalam kajian Duri. Nah, buku ini sebenarnya masih banyak hal yang kurang di sini. Saya akui masih banyak hal yang kurang. Ya, karena ini kemarin ini cetaknya ini 2 bulan, tidak salah. Yang cetak sahabat kita juga Irsan yang cetak ini kurang lebih cuma 2 bulan gitu. Dicetak karena disampaikan ke saya, "Kak, kayaknya buku ini bagus dibukukan." Karena selama ini saya melakukan proses tulisan itu saya terbitkan di jurnal. Nah, kalau di jurnal yang baca itu akademisi nih. Jadi perlu dibuatkan dalam bentuk buku dan insya Allah nanti ke depan tahun ini juga akan terbit lagi satu buku terkait dengan rumah Endekang yang diwakili oleh Kalupini, dan di awal tahun depan insya Allah akan lahir satu buku Rumah Maiwa. Harapan saya itu tadi saya bilang bahwa buku-buku ini akan bisa menjadi satu bagian pemantik supaya ada proses pengakuan kita sebagai suku bangsa. Paling tidak kalau dibilang adakah bukunya terkait dengan terkait dengan sektor ya ada nih. Kalau terkait dengan hal yang lain sifatnya budaya dan seterusnya itu wilayah kajiannya Prof. Musi dengan teman-teman dari antropologi. Nah ini secara tampilan ini. Jadi harusnya ini dia agak panjang turun. Nanti bisa kita lihatlah di sini. Saya kira itu sebagai pengantar saja Bapak Ibu bahwa penting kita memahami asal usul kita dan penting kita memahami identitas kita. Karena orang yang tidak punya identitas sama dengan kajian dalam Islam bahwa orang yang tidak mengenal dirinya nastami tidak kenal Tuhannya. Saya kira terima kasih sebagai pengantar awal. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.